Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cintami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu tentang pembiasan cahaya. Jadi di sini ada dua alat yang digunakan untuk melakukan praktek pembiasan ya teman-teman, yaitu ada laser beserta pensil. Jadi di sini sebelum mulai praktik atau menghitungnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya. Jadi pembiasan cahaya adalah atau refraksi cahaya adalah proses pembekokan atau perubahan arah cahaya ketika melewati dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Jadi itu penjelasannya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke praktiknya dan menghitungnya. Jadi di sini ada laser, kayu, spidol, penggaris, busur, serta akuarium. Langsung saja kita ke praktekannya. Halo teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan tentang pembiasan. Jadi di sini yang pertama-tama saya menggunakan alat laser. Jadi di sini saya akan mencari sudut bias dari angka 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang pertama kita akan memulai dari 30 derajat. derajat, sudut biasnya adalah 22 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari sudut bias dari 45 derajat. Sudut biasnya adalah 32 derajat ya teman-teman. Selanjutnya 60 derajat, kita mencari sudut biasnya. Sudut bias dari 60 derajat adalah 40 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke alat yang kayu atau ranting teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan kayu ya teman-teman, atau bisa juga ranting dan pensil. Jadi di sini sesuai yang disarankan ya, menggunakan atau ukurannya itu sekelingking. Jadi yang pertama kita akan memulai dari sudut 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat itu sudut biasnya saya mendapatkan 22 ya teman-teman. Selanjutnya dari 45 derajat kita akan mencari sudut biasnya 45. Jadi di sini sudut bias dari 45 derajat adalah kita mendapatkan 32 derajat ya teman-teman. Selanjutnya 60, kita mencari sudut biasnya. Jadi 60 derajat sudut biasnya adalah 40 ya teman-teman. Dengan 1. Oke, langsung saja kita mencari hitungannya. Kemudian I atau sudut datang sama dengan 30 derajat. Kita tanya ya, sudut bias. Penyelesaian sin R sama dengan N1 dikali sin 1 dibagi N2. Kemudian 1 dikali sin 30 derajat dibagi 4/3. Kemudian 1 dikali setengah atau 1/2. Kenapa bisa 1/2 atau setengah? Karena dapat dari sin 30 derajatnya. Kemudian dibagi dengan 4/3. Kemudian 1/2 atau setengah dibagi 4/3. Kemudian 1/2 dikali 3/4 sama dengan 3/8. Kenapa bisa 3/8? Karena 1 dikali 3 sama dengan 3.
kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian hasilnya 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Kemudian 0,375 ini kita ke sudut base-nya adalah 22 derajat. Jadi sudut base-nya adalah 22 derajat. Selanjutnya 45 derajat. Diketahui N1 udara sama dengan 1, N2 air sama dengan 4/3. Kemudian I sudut datangnya sama dengan 45 derajat. Ditanyanya sudut bias. Penyelesaian sin R sama dengan N1 dikali sin I dibagi N2. Kemudian 1 dikali sin 45 derajat dibagi 4/3. Sama dengan lagi 1 dikali setengah akar 2. Kenapa bisa setengah akar 2? Karena dari sin 45 derajat. Kemudian dibagi 4/3. Kemudian setengah akar 2 dibagi 4/3. Kemudian 4/3 tadi kita ubah jadi, atau kita balik jadi 3/4. Jadi 1/2 dikali 3/4 sama dengan 3/8 akar 2. Jadi 3 dibagi 8, kemudian dikalikan dengan akar 2, hasilnya 0,530.000 sama dengan 32.000. Jadi sudutnya adalah 32.000. Kenapa bisa 32.000? Karena kita ubah ke derajat, teman-teman. Selanjutnya sudut 60 derajat. Diketahui N1 udara sama dengan 1, N2 air sama dengan 4/3. Kemudian sudut datang atau I sama dengan 60 derajat. Ditanya sudut bias. Penyelesaian sin R sama dengan N1 dikali sin I dibagi N2. Kemudian 1 dikali sin 60 derajat dibagi 4/3. Kemudian 1 dikali setengah akar 3 dibagi 4/3. Kenapa bisa setengah akar 3? Karena dari sin 60 derajat. Kemudian setengah akar 3 dikali 3/4. Kenapa bisa 3/4? Karena kita membalikannya ya. Kemudian 3 dibagi 8. Kemudian kita kalikan dengan akar 3. Jadi hasilnya 0,649.000. Hasilnya kemudian kita ke derajatnya adalah 40 derajat. Jadi sudut biasnya adalah 40 derajat. Baik, itu saja yang saya sampaikan, dan maaf jika ada kesalahan ketika saya membuat ini. Dan sekian dari video saya ucapkan terima kasih.